Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan mengenai profil dunia kerja, entrepreneur, dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa poin utama mulai dari profil dunia kerja di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, etika profesi yang relevan, hingga potensi dan peluang usaha yang bisa dikembangkan di bidang ini. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu profil dunia kerja di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang pertama ada pengertian profil adalah gambaran diri sendiri. Apabila dikaitkan dengan profil dunia kerja, artinya akan berubah menjadi gambaran tentang dunia kerja dalam bidang tertentu. Nah, pengertian profil dunia kerja di bidang MPLB dapat diartikan sebagai gambaran berbagai jenis pekerjaan di bidang manajemen perkantoran. Di bidang ini, profesi bukan hanya sekedar mata pencaharian, tetapi juga bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya ada pekerjaan. Pekerjaan diartikan sebagai pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Namun, pada umumnya istilah pekerjaan digunakan untuk menyebut suatu tugas atau aktivitas yang menghasilkan karya bernilai imbalan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Sedangkan profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian tertentu seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, jenis profesi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pencari profesi dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik profesi, antara lain membutuhkan keahlian khusus, menuntut untuk memiliki latar belakang pendidikan tertentu, kemudian mendapatkan upah atau hasil sesuai dengan status, selanjutnya memiliki organisasi yang mewadai profesinya, kemudian memiliki izin dalam menjalankan pekerjaan, selanjutnya terikat oleh kode etik profesi dalam hubungannya dengan klien, kolega, dan publik. Jenis profesi terus berkembang atau bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pencari profesi dan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pada bagian 2 kita akan mempelajari etika profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Etika merupakan nilai-nilai moral dari perilaku manusia tentang baik buruknya tindakan dan kesusilaan yang bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan. Dalam kaitannya dengan profesi, etika menjadi aturan atau panduan dalam berperilaku ketika melaksanakan pekerjaan agar tercipta keteraturan. Selanjutnya ada dasar atau prinsip dari etika profesi. Ada prinsip standar teknis, prinsip kompetensi, prinsip kepentingan publik, prinsip tanggung jawab, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional. Etika mencakup nilai-nilai moral yang membantu menciptakan keteraturan dan kepercayaan dalam interaksi kerja sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh sekelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam ranah profesi, kode etik digunakan sebagai standar aktivitas anggotanya sehingga dapat mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari kode etik profesi yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, kemudian meningkatkan mutu profesi, setelah itu meningkatkan mutu organisasi profesi, kemudian meningkatkan pengabdian para anggota profesi, menentukan standar berperilaku setiap organisasi, profesi, mengutamakan layanan bukan keuntungan pribadi.
Dengan adanya kode etik, para profesional dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian 3, entrepreneur di bidang MPLB. Istilah entrepreneur dapat diartikan sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, sebagai pelaku usaha tentunya harus memiliki pengetahuan cukup mengenai manajemen dan berbakat dalam melakukan usahanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha juga disebut wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru serta menentukan cara produksinya, menyusun operasi untuk pengadaannya, memasarkan, dan mengatur permodalan operasinya. Selanjutnya ada karakteristik wirausaha. Yang pertama, memiliki motivasi untuk sukses, kemudian memiliki komitmen dan kesabaran. Selanjutnya, memiliki kemampuan memimpin. Setelah itu, mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Poin berikutnya yaitu mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Kemudian, bergerak maju untuk mencapai tujuan, bersedia melihat dan mengakui, serta menghargai pesaing. Proses menjadi wirausaha, yang pertama ada identifikasi dan evaluasi peluang yang ada. Kemudian kembangkan rencana bisnis. Selanjutnya siapkan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya laksanakan manajemen usaha. Nah, proses menjadi wirausaha yang sukses melibatkan berbagai tahap, mulai dari memahami kebutuhan pasar, mengelola sumber daya, hingga memperbaiki strategi untuk meminimalisir faktor kegagalan. Pada bagian keempat, kita akan mempelajari peluang kerja dan usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Peluang adalah kemungkinan yang dapat dicapai melalui kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengembangkan diri lebih baik. Peluang kerja merupakan kesempatan kerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi pekerja itu sendiri. Sedangkan peluang usaha adalah kemampuan mengembangkan diri untuk menciptakan inovasi atau jenis usaha baru yang tentunya akan memiliki resiko dan ketidakpastian. Upaya melihat peluang dengan pendekatan ilmu. Cara melihat peluang usaha dan peluang kerja itu baik atau tidak dapat menggunakan panduan dari analisis SWOT atau SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah metode analisis untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita dan yang ada di luar diri kita, sehingga kita mampu melihat dan mengambil peluang kerja atau peluang usaha yang tersedia. Kata SWOT sendiri terdiri atas 4 huruf, yaitu S, W, O, dan T, yang berarti strength, huruf S yang berarti strength atau kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Huruf W atau weakness yang artinya kelemahan. Huruf yang ketiga yaitu huruf O dari kata opportunity yang artinya peluang atau kesempatan. Kemudian huruf T dari kata threat artinya ancaman. Dengan pemahaman yang baik mengenai profil dunia kerja, etika profesi, jiwa kewirausahaan, serta peluang yang tersedia, kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan di era modern ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman kita di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.